Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menaikkan nilai jual objek pajak NJOP, Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2018. Kenaikan PBB tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2018 yang ditandatangani Anies Baswedan pada 29 Maret 2018 dan diundangkan pada 4 April 2018. Dalam lampiran pergub tersebut, NJOP Bumi misalnya untuk daerah Palmerah Utara kini tercatat 41,8 juta rupiah per meter persegi. Sedangkan di wilayah Gatot Subroto, NJOP Bumi tercatat 47,9 juta rupiah per meter persegi. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut keputusan menaikkan NJOP disebabkan perubahan fisik dan fungsi lahan di Jakarta. Ia juga menganggap kenaikan NJOP tidak memberatkan masyarakat menengah ke bawah karena terjadi di wilayah-wilayah masyarakat menengah ke atas. Meski demikian, kenaikan NJOP ini dinilai akan membebani pemilik properti atau konsumen sebab pajak bumi dan bangunan PBB yang dibayarkan akan semakin tinggi. Apalagi saat ini industri properti sedang lesu setelah sebelumnya Bank Indonesia beberapa kali menaikkan suku bunga acuan. Sehingga menaikkan NJOP akan menjadi beban konsumen karena pajak turut naik. Tak hanya itu, kenaikan NJOP juga akan kian membebani para warga penghuni dan para pemilik rumah karena beban pajak yang mereka tanggung semakin besar. Ya, memulai perbincangan saya ke Pak Taufik dulu. Pendapat Anda, NJOP naik? Saya sebenarnya setuju tapi terbatas ya. Maksud saya setuju tapi terbatas ini, saya memang belum detail tahu wilayah-wilayah mana saja yang terkena pajak. Tapi saya ingin memastikan bahwa jangan ada wilayah pemukiman penduduk yang jadi seperti itu. Oke. Kenapa? Karena menurut pendapat saya kan kenapa pemerintah mau naikin NJOP kan sebenarnya ujung-ujungnya kan supaya PAD meningkat kan, Betul. supaya pendapatan meningkat. Nah tapi kalau kita lihat dari laporan pertanggungjawaban tahun 2017 kemarin itu masih ada piutang pajak. Kalau total piutang itu 1,7 triliun dan 30% adalah piutang pajak PBB. Nah artinya masyarakat kita ini masih banyak yang nunggak PBB. Bayangkan dengan kondisi NJOP yang biasa saja masyarakat masih nunggak, apalagi dinaikkan. Apalagi kalau dinaikin gitu loh. Nah tapi kalau misalkan kenaikan NJOP ini diberlakukan di wilayah-wilayah yang memang komersil, yang memang dipakai untuk usaha, untuk macam-macam gitu ya silakan. Tapi jangan di wilayah yang memang padat penduduk. Oke, artinya setuju tapi harus dipilih lokasi-lokasinya, tidak di semua lokasi tapi di lokasi yang digunakan untuk sentra bisnis. Pak Pantas, pendapat Anda? Ya, saya ingin melihat bahwa kenaikan NJOP ini jangan dilihat semata-mata hanya dalam konteks NJOP. Tetapi kita harus melihat ini secara menyeluruh, secara komprehensif, karena ini berimplikasi kepada banyak hal. Berimplikasi kepada kemampuan membayar pajak, perumahan, termasuk juga keinginan untuk mendapatkan rumah. Banyak implikasinya yang perlu dipikirkan. Jadi tidak semata-mata untuk memperbesar pendapatan. Gitu. Oleh karenanya dari kebijakan ini saya melihat sepertinya fokus daripada pemerintahan Anies Sandi ini apa gitu loh. Karena kalau kita kaitkan katakanlah dengan perumahan dengan program DP 0 rupiah sampai sekarang itu masih 0 gitu. Padahal program rumah DP 0 rupiah ini kan membantu mewujudkan masyarakat mendapatkan rumah murah, tapi NJOP dinaikkan nih Mas Angga, semakin susah lagi katanya masyarakat, semakin berat untuk memiliki rumah dengan harga yang terjangkau. Apalagi dari Pak Taufik tadi punya data kalau ada masih hutang pajak yang tahun lalu saja belum terbayar, apalagi sekarang dinaikkan. Mas Angga gimana? Tentunya memang kan harus dilihat secara komprehensif ya. Tentunya kalau mengenai untuk masyarakat menengah ke bawah kan sebenarnya Pemprov DKI ini dari zamannya Pak Basuki ya, dan ini dilanjutkan oleh zaman sekarang. Saya rasa itu kebijakan sangat tepat, sudah membebaskan. Artinya untuk nilai objek pajak total di bawah 1 miliar itu sudah bebas Mbak Ayu. Termasuk gitu. Kenaikan yang 2018 ini. Termasuk ada kenaikan 2018 ketika nilai objek pajaknya di bawah 1 miliar dia mendapatkan pembebasan. Itu kurang lebih sekitar 30% sebenarnya dari total NOP yang ada
ada di Provinsi DKI Jakarta. Jadi sebenarnya kalau dibilang tidak ada keberpihakan kepada masyarakat kecil, sebenarnya itu ada gitu, dengan policy yang memang kita lanjutkan yang sudah positif. Tapi di sisi lain saya ingin juga melihat banyak sekali yang sudah kita petakan juga, banyak sekali objek-objek pajak atau tanah-tanah yang di DKI ini yang selama ini Pak Pantas terlantar, tidak dimanfaatkan, dibiarkan, spekulan tanah dan lain sebagainya, yang mereka merasa sebelum-sebelumnya karena pajaknya rendah ya udah dibiarkan sampai nunggu harganya tinggi dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini juga salah satu bagaimana merangsang agar pemilik-pemilik lahan dan properti itu segera merealisasikan pembangunan yang memang sudah direncanakan gitu. Jangan nanti ditahan, karena ini saya pikir ketika ini direalisasikan, saya pikir akan juga membantu tadi bagaimana masyarakat DKI ini yang memang hampir 50% dari data yang kita punya ini belum memiliki perumahan ini bisa segera, apalagi kemarin alhamdulillah program DP 0 rupiah secara konseptual ini kan Bank Indonesia sudah memberikan green light untuk bisa diterapkan. Hanya tinggal kan sekarang bagaimana merealisasikan propertinya di wilayah-wilayah mana saja, kira-kira gitu Mbak Ayu. Ini kan kenaikannya mencapai 19,54%, namanya kenaikan, apalagi angka yang luar biasa, agak tinggi ya, hampir 20%, pasti membuat masyarakat walaupun untuk 1 miliar ke bawah ini tidak terkena pajak, tapi mulai ada gejolak tentu saja. BBM naik 10% saja non subsidi bisa jadi ramai, apalagi seperti ini. Pak Taufik, menurut Anda urgensinya memang sudah luar biasa kah sekarang sampai harus ada kenaikan NJOP? Menurut saya belum ya. Belum. Karena kalau kita lihat dari data lagi tahun 2017 Silpa itu hampir 13 triliun. Artinya kalau tujuannya mau ngejar PAD, ya saya pikir belum pas. Sekali lagi saya setuju tapi terbatas, kecuali pada daerah-daerah komersil. Dan saya berharap kebijakan ini juga diikuti dengan yang tadi Bang Angga bilang. Kalau hari ini 1 miliar ke bawah itu NJOP-nya 0, nah kita berharap itu dinaikin dong, jangan 1 miliar. Karena dengan NJOP-nya naik kan otomatis nilainya jadi nambah. Betul. Ya bikin aja, kalau di pusat 2 miliar, ya bikin aja Jakarta 3 miliar atau 4 miliar, itu dibuat 3-4 miliar, itu dinolin gitu. Sehingga ini kita ingin memastikan bahwa jangan sampai ada timbul pikiran bahwa ini adalah bentuk pengusiran secara halus kepada rakyat miskin di DKI Jakarta. Baik. Karena kita tidak mau ada gium atau ada ungkapan yang bilang rakyat miskin Anda nggak boleh tinggal di Jakarta. Yang boleh tinggal di Jakarta adalah rakyat kaya yang bisa bayar pajak yang dengan tarif yang tinggi. Nah kita nggak mau hal seperti itu. Fraksi Partai Demokrat sangat konsen terhadap hal itu. Oke, kalau Pak Pantas, menurut Anda urgensinya seperti apa NJOP dinaikkan? Hampir 20%. Iya, itu saya memang belum ada alasan yang mendesak. Yang pertama ya seperti yang disampaikan Mas Angga tadi, saya sepakat dengan Pak Taufik bahwa dengan kenaikan rata-rata 19,54%, otomatis yang 1M juga akan yang tadinya tidak kena pada saat ini bisa akan kena. Akan punya kewajiban untuk membayar. Nah, saya setuju ya kalau katakanlah NJOP yang 1M dinaikkan, jadi katakanlah jadi 1,5 atau berapa gitu. Jadi tetap terlindungi masyarakat yang sungguh-sungguh memang berada di garis itu gitu. Mas Angga, peraturan ini sudah mulai diberlakukan. Lalu ketika 1 miliar ini kena, ya otomatis dengan adanya kenaikan ini mereka harus membayar pajak. Artinya orang-orang yang menjadi wajib pajak jumlahnya meningkat. Apakah ada kebijakan yang nanti akan dikaji ulang? Ya saya rasa kan namanya policy kan pasti ada pro dan kontra ya. Ada masukan, lalu bisa ada revisi, apalagi di samping saya berdua ini kan anggota DPRD yang saya pikir juga mengagregasi kepentingan atau juga masukan dari masyarakat. Saya rasa tentunya niat pemerintah ini positif, tapi tentunya mau dipandang dari sisi sebelah mana Pak ya, karena kalau bicara tadi mengenai pemasukan, memang kalau bicara anggaran penerimaan DKI ini udah besar sekali kan, malah ada silpa, artinya selisih daripada anggaran yang dimiliki untuk didistribusikannya lagi belum bisa 100%. Dari sisi pendapatan juga alhamdulillah kemarin di 2018 di 2017 realisasi pendapatan pajak ini kan meningkat Pak.
dan juga bisa mencapai 103% yang selama ini selama beberapa tahun belakangan belum pernah mencapai target. Jadi saya rasa memang harus dilihat secara komprehensif dan kalau saya lihat ini kan rata-rata kenaikan. Ada di daerah-daerah tertentu yang tadi memang komersil, ada perubahan infrastruktur dan lain sebagainya, harganya memang kenaikannya juga sangat signifikan juga gitu. Karena sekarang ada pembangunan LRT, MRT paling tinggi di Sudirman dan lain sebagainya, itu automatically juga akan meningkatkan value daripada objek pajak tersebut. Jadi saya sepakat harus dicek, dilihat, dan juga untuk wilayah-wilayah tertentu yang memang itu untuk perumahan masyarakat gitu kan, atau misalnya apartemen murah dan lain sebagainya, itu bisa harganya NJOP ini disesuaikan. Oke, tadi Pak Taufik, Pak Pantas sama-sama sepakat bahwa ini urgensinya masih belum lah kalau untuk dinaikkan di tahun 2018. Saya ke Mas Angga lagi. Pertanyaan mendasar, apa sih sebenarnya tujuan menaikkan ini? Uangnya untuk apa? Dari Pemprov DKI Jakarta. Ya, tentunya kalau bicara pemasukan kan tentunya dalam kemarin RPJMD ini kan sudah dibicarakan. Tapi kalau saya melihat mungkin ada hal-hal yang sifatnya ingin dilakukan sebuah terobosan ya, terkait juga misalnya tadi lahan-lahan yang tidak produktif dan lain sebagainya yang selama ini terlantar. Kalau kita identifikasikan hampir kurang lebih ada 20-30% lahan-lahan yang tidak termanfaatkan selama ini, yang dibiarkan begitu saja. Mungkin kalau Mbak lihat di wilayah Sudirman aja masih banyak, di wilayah Kuningan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan adanya pendekatan terhadap nilai objek pajak yang dinaikkan, nah itu bisa segera realisasi proses pembangunannya juga gitu, mempercepat proses pembangunan juga, dan juga itu akan meningkatkan multiplier efek kepada hal-hal yang lain. Pak Taufik, Anda yang setuju tapi terbatas ini melihat dampak positif dan negatif dengan diberlakukannya aturan ini seperti apa? Yang pasti saya ngeliat gini ya, jangan sampai justru regulasi ini malah memberatkan rakyat kecil atau rakyat miskin, karena kita tidak mau hal itu terjadi. Sekali lagi saya ingin memastikan bahwa kita tidak mau rakyat kecil ini jadi susah. Karena kejadian, Mbak, ini kejadian nyata ya. Ada misalkan seseorang atau sebuah keluarga yang tinggal katakan di daerah yang elit ya, tapi rumah itu rumah warisan. Oke, rumah itu rumah warisan. Di dalam rumah itu tinggal 3 atau 4 kepala keluarga yang anak-anaknya. Mereka semua kerjaannya nggak jelas atau nganggur. Nah, boro-boro untuk bayar PBB, untuk makan sehari-harinya aja udah susah. Nah, dengan dinaikannya NJOP di daerah itu yang jumlahnya berlipat-lipat, ini kan mereka jadi tambah sulit. Sehingga apa? Sehingga timbul kepikiran mereka mau ngejual lahannya. Nah, ini mungkin nanti akan menjadi peluang bisnis dari pengusaha-pengusaha untuk membeli lahan itu. Nah, ketika ini dibeli oleh pengusaha, otomatis kan akan dijadikan tempat usaha. Otomatis berubah lagi tuh fungsinya. Yang tadinya untuk pemukiman jadi tempat usaha. Nah, terus kalau itu terus-menerus terjadi, apakah Jakarta akan dijadikan tempat usaha semua? Nggak ada pemukiman gitu kembali ya, Pak? lagi ke pernyataan saya yang pertama, apakah rakyat miskin, rakyat kecil tidak boleh tinggal di Jakarta? Apakah mereka yang hanya mampu bayar pajak yang tinggi yang boleh tinggal di Jakarta? Kan nggak seperti itu. Nah, kita tidak mau itu terjadi. Tapi menurut Anda, dampak positif dengan kenaikan NJOP ini, adakah seperti apa? Iya, pasti. Dari PAD akan meningkat. Dari PAD akan meningkat, APBD DKI Jakarta akan meningkat. Dan tentu uangnya bisa dipergunakan untuk hal-hal positif lainnya, untuk pembangunan. Kita tahu dari RPJMD-nya Gubernur Anies Sandi, banyak memang kegiatan atau program-program yang pro rakyat sebagai pemenuhan janji-janji kampanyenya. Tapi sekali lagi, ya kita lihat tahun sebelumnya Silpa masih besar. Silpa itu hampir 13 triliun seingat saya, kalau nggak salah. Dari sini kan kelihatan bahwa sebenarnya rencana pemerintah ini pengennya seperti apa sih? Kalau ada Silpa sampai sebesar itu, saya bisa katakan bahwa dari sisi perencanaan lemah. Kenapa anggaran itu sampai tidak bisa tereksekusi atau terserap? Nah, artinya kenaikan NJOP ini mesti dibarengi dengan perbaikan-perbaikan yang lainnya. Baik. Kira-kira seperti itu. Itu catatannya. Pak Pantas, pendapat Anda dampak positif dan negatif kenaikan NJOP di Jakarta? Saya tidak melihat ada dampak positif ya. Yang perlu saya soroti yang pertama fokus ya. Fokus dari pemerintahan Anies Sandi ini terhadap khususnya dalam konteks perumahan hunian ini nggak jelas. Nah, sementara
kewajiban daripada warga selalu ditingkatkan karena ini konsekuensinya kan kepada kewajiban warga untuk membayar pajak. Nah, itu yang saya sangat sayangkan. Kalau dilihat daripada RPJMD daripada Anies Sandi, perhatian terhadap rumah susun itu kurang. Nah, dia lebih mendorong DP 0 rupiah yang sampai dengan saat ini belum jelas. Belum jelas bagaimana ujungnya. Belum direalisasi juga ya Pak. Dan seperti yang tadi saya sampaikan oleh Pak Taufik tadi, dengan kenaikan-kenaikan yang seperti ini, maka masyarakat miskin yang diberikan beban yang cukup besar akan terdorong untuk menjual, untuk mengalihkan haknya, asetnya. Maka katakanlah dengan saya coba mengikuti pikiran dari Pak Anies soal DP 0 rupiah, suatu ketika yang tadinya dimaksudkan untuk masyarakat miskin, dia juga akan mengalihkan aset itu kepada orang lain gitu loh. Nah, jadi apa jadinya gitu. Itu saya pikir harus dilihat bahwa kenapa kami fraksi dari PD Perjuangan mendorong supaya yang diperbanyak adalah rumah-rumah susun yang kepemilikannya adalah pemerintah. Baik. Manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat semua dan bebannya tidak terlalu berat, tapi peruntukan penggunaan untuk mendapatkan perumahan yang layak terjamin. Tepat sasaran juga ya. Menarik sekali, kita lanjutkan perbincangan usai jeda. Mirsa, tetaplah bersama kami di Newsroom, akan kembali usai jeda berikut ini.